itu selalu memberi bekal barang siapa yang masuk hadiratnya, siapa yang mencari wajahnya sungguh-sungguh, orang itu mendapat upah, kata firman Tuhan di kitab Ibrani. Upah itu tidak tentu materi, tetapi pasti ada jawaban dari Tuhan. Tuhan itu memuaskan hati dan jiwa kita. Jangan lupa untuk subscribe juga, supaya terus kita bisa memberi Anda makan rohani. Saya percaya setiap firman Tuhan itu akan menuntun dan akan menjadi pelita bagi kaki keluarga Saat Teduh dalam kehidupan sehari-hari. Doa yang didengarkan buka di Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Ini kasus Yesus menyembuhkan Bartimeus. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana doa, karena di dalam sini ada adegan doa Bartimeus berseru-seru. Yesus itu nggak pernah abaikan orang yang sungguh-sungguh. Meskipun kita nggak melihat Yesus secara fisik, iman itu membuat Yesus tidak lagi terbatas. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat, tidak ada batas jarak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan hadir di depan kita, di dekat kita, seperti waktu itu Yesus berada di dekat Bartimeus. Apa yang Tuhan cari pada sebuah doa? Kita lihat ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Yesus dalam perjalanan sama murid-muridnya 12. Tibalah Yesus beserta murid-murid itu di Yeriko. Nah, yang saya ingin untuk ceritakan sama Anda adalah cerita sebelum Yesus sampai ke Yeriko itu terjadi perdebatan seru antara 12 rasul atau murid-muridnya. Mereka semua lagi berebut tahta. Mereka berdebat di antara mereka, siapa yang terbesar di antara para rasul atau murid itu. Bahkan ada permintaan supaya suatu hari mereka bisa duduk di tahta Yesus, duduk di singgasana di sebelah kiri dan sebelah kanan, turut memerintah. Wah, buat ngamuk yang lainnya. Apa-apaan kamu kayak gitu? Kenapa kita itu sesama murid Yesus saling mendahului? Waduh, keruh. Dalam kondisi seperti itu baru reda, Yesus dan murid-muridnya tiba. Kemudian ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Lucu ya, mereka sedang memperjuangkan posisi. Kalau orang dunia katakan positioning. Mereka memposisikan diri sebagai yang superior, saling sikut, saling kalahkan, bukan saling mengalah. Siapa terbesar di antara mereka? Tiba-tiba perhatian seluruh cerita ini tertuju kepada seorang yang duduk di pinggir jalan. Mereka semua lagi berebut pamor. Yesus akhirnya konsentrasi atau pandangan Tuhan diarahkan kepada seorang pengemis yang papah dan buta. There comes a humble miracle. Orang sombong yang peduli sama dirinya sendiri gak akan bisa didengar doanya. Doa yang didengar itu adalah doa yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan gak interest sama sekali. He's not interested dengan orang-orang yang interest atau perhatiannya hanya pada dirinya. Apa pikiran orang lain tentang dirinya? Apa pendapat orang tentang dirinya? Apa kata dunia? Tuhan gak tertarik sama hati yang demikian. Tapi Tuhan itu rindu menjawab doa orang-orang yang tulus hatinya. Menjawab doa orang-orang yang sungguh-sungguh butuh. Siapapun mereka, termasuk anak jalanan, Tuhan akan dengarkan. Sebab Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan itu tidak memandang manusia. Dia itu cinta setiap orang. Tuhan mengasihi setiap kita. Pokoknya kalau kita datang sama Tuhan itu in a real way. Jikalau kita hampiri tata Tuhan itu dengan sikap hati yang nyata. Tuhan, I really need you. Aku gak basa-basi, dan aku gak ikut-ikutan, dan juga aku gak doa itu seperti orang Farisi demi dilihat orang. Kalau aku doa masuk hadirat Allah, aku sungguh-sungguh cari Tuhan untuk ketemu sama Tuhan. Meskipun aku punya kebutuhan, Tuhan akan memandang aku hina. Karena kalau bukan datang pada Tuhan, kepada siapa aku minta pertolongan? Orang yang datang sama Tuhan itu in a real way, dengan cara yang nyata. Apalagi hatinya merendah, orang seperti itu pasti akan ditemuinya. Tapi yang debat hal-hal yang ambigu, perkara-perkara yang maya,
mereka-reka perkara-perkara yang sia-sia. Yang gitu Tuhan berkata, besok aja lah ya berdoa, kamu gak siap untuk saya. You're not ready for me. Ya. Kenapa kita gak berdoa? Kenapa kita juga merasa susah untuk berdoa? Bukan karena kita harus layak dulu baru kita bisa sembahyang. Kalau gitu gak ada satu orang pun bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Doa itu perlu konsentrasi. Doa itu fokus ke Yesus. Karena itu siapa yang dalam kondisi terpuruk sekalipun, asal dia tulus cari Yesus, jangan tunda. Anda bisa sekarang juga masuk hadirat Allah. Nggak usah tunggu layak dulu. Waktu masuk nanti, Anda akan dilayakkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus yang ajaib itu. There comes a humble miracle. Tiba-tiba seluruh fokus ini shifted. Bergeser pada seorang pengemis di jalanan yang bernama Bartimeus. Ketika didengarnya yang 47 bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Ini bagus. Sebelum Bartimeus berseru kepada Yesus, dia sudah dengar-dengaran. Meskipun dia buta kan dia nggak tuli. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ternyata dia sudah diam-diam nguping. Banyak kesaksian orang-orang disembuhkan. Banyak cerita desas-desus tentang Yesus. Dia ambil baiknya semua dan dia taruh di hatinya. Iman timbul dari pendengaran. Ternyata ada satu poin sederhana. Apa yang Anda lakukan sebelum doa sangat berpengaruh saat Anda sembahyang. Apa yang Anda izinkan masuk dalam dirimu lewat telingamu, apa yang kau dengarkan, makanya jangan gosip ria, itu nanti pengaruh outputnya pada waktu Anda doa. Sebelum Bartimeus bahkan berseru kepada Yesus, dia sudah dengar tentang Yesus. Makanya itu saya suka sekali, saya punya satu habit, yaitu saya sering iseng-iseng baca Alkitab sekalipun bukan lagi di dalam patokan porsi saat teduh pribadiku. Saya baca, kenapa? Karena saya nggak pernah tahu nanti kapan ada ayat-ayat tertentu akan nyasar. Kapan ada ayat-ayat tertentu itu akan kuperlukan dan bukan di dalam menu utama, tetapi justru firman-firman yang sifatnya seperti suplemen itu yang akan jadi rescue, akan jadi pertolonganku ketika aku membutuhkannya. Hati-hatilah kita menggunakan mata kita, apa yang kita baca. Hati-hati kita gunakan telinga kita, apa yang kita izinkan masuk ke dalamnya. Sebab Bartimeus itu tidak menumpuk dan menimbun sampah. Yang dia tumpuk di dalam dirinya, yang dia simpan itu dalam sanubari perbendaharaan hatinya adalah kesaksian tentang Tuhan. Mungkin di dalam hatinya keluar nyanyi lagu ini sebelum bahkan diciptakan. Tak tersembunyi kuasa Allah, jika yang lain ditolong saya juga. Ada iri yang ilahi, iri yang baik maksudnya, yang positif. Kalau orang lain ditolong, aku mau Tuhan. Ini bukan iri hati, ini kerinduan jiwanya. Dia dengar si itu orang yang sakit kusta Tuhan Yesus tahirkan. Kalau kusta aja bisa lenyap, apa susahnya bagi Sang Pencipta untuk memberikan saya penglihatan. Jadi dia tidak menyimpan perkara-perkara negatif di dalam dirinya. Inilah yang kurenungkan siang dan malam. Puji-pujian kepada Tuhan. Seperti lagu itu, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dia simpan dalam hatinya, dia renungkan dalam otaknya. Semua pujian, pengagungan, dan perbuatan Tuhan dia replay lagi. Dimainkan dan diputar ulang dan ulangi lagi. Ketika Yesus lewat, gampang, langsung berseru. Seluruh iman itu meluap-luap ke permukaan. Ya, semua di dalam dirinya itu spiritnya sudah menggelembung ke atas tahta Tuhan dan berkata, Tuhan, I'm ready for your miracle. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Gak gampang jadi Bartimeus. Dia dianggap annoying oleh orang sekeliling. Dia dianggap mengganggu. Banyak orang menegurnya, bukan satu dua.
Pernahkah Anda merasa doa Anda terhalang? Yang halangi bukan Tuhan, yang menghalangi itu dunia. Jangan salahkan mereka, karena mereka tidak kenal Bapa. Bisa jadi juga yang menghalangi Anda sesama orang Kristen. Udahlah, lu nggak usah doa-doa, nggak usah fanatik. Ya, mungkin bisa jadi begitu. Karena sekalipun Kristiani tidak sedikit yang masih kedagingan, hidupnya oleh daging bukan oleh roh. Hidup berdasarkan pikiran manusia yang mati. Jangan salahkan mereka. Mereka sendiri masih membutuhkan terobosan. Tapi kalau Anda mengharapkan mujizat untuk hidupmu, pilih-pilih siapa yang kau dengarkan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Untung ayat ini tidak berhenti di sini. Jikalau Bartimeus menuruti keinginan dunia di sekelilingnya, tidak ada ayat berikutnya ketika dia disembuhkan. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Meskipun Bartimeus itu rendah hati, dia tidak datang ke tata Tuhan dengan menuntut-nuntut. Dia tidak menghadapi Yesus dengan ngomel-ngomel, lalu kecewa sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kebaikannya? Ada orang-orang yang berdoa gini sikap hatinya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku melayani, kau izinkan ini? Kenapa aku mengasihimu? Kok berakhir begini? Kita tidak bisa serbu tata Allah dengan tuduhan-tuduhan. Kalau kita mau doanya didengar, ambil arus bawah. Arus bawah itu hamba. Kita nggak bisa menghampiri Tuhan dengan sok-sokan. Bahkan meskipun kita merasa berhak untuk menyalahkan Allah, tapi sebenarnya kalau dilihat dan berkaca, kita semua ini orang berdosa, layak apa? Karena itu kalau doa kita mau didengar, ambil arus bawah. Ambil arus bawah seperti Bartimeus ini. Anak Daud, have mercy on me. Dia tidak appeal, dia tidak menuntut Tuhan berdasarkan hukum Taurat. Kalau gitu dia pasti akan gagal. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita semua itu yang salah, Tuhan itu yang benar. Tetapi kalau Tuhan tanya kepada kita, nggak usah why, mengapa, what aja. What have you done for me? Apa yang telah kau lakukan untuk aku? Atau lebih tepatnya, apa yang telah kau lakukan untuk membuatmu layak menuntut itu dari aku? Apa yang membuatmu merasa begitu layak di depanku seperti setara dengan Tuhanmu, lalu menudingkan jari dan tangan wajahnya ke arah tata dan berkata, Tuhan tidak fair atau Tuhan tidak adil sama saya. Kalau Tuhan buka semua dosa kita, matilah kita. Kita akan bungkam 1000 kata, masuk penjara dan lautan api neraka. Jangan pernah beradu dengan Tuhan, karena kita nggak akan menang, karena kita yang salah, kita ini jatuh dalam dosa. Tuhan itu mati untuk dosa kita, udah kalah skornya. Kalau kita mau mendapatkan belas kasihannya hingga mujizatnya, ambil arus bawah. Merendah. Seperti Bartimeus, gak seperti 12 rasul yang berdebat siapa yang terbesar. Mereka sudah jadi kacang lupa kulitnya. Mari kita meneladani Bartimeus, bukan Petrus. Mari kita teladani Bartimeus, bukan Yohanes dan Yakobus. Mereka berantem. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan hanyalah bagi orang yang rendah hati. Yang sombong biar debat dulu sampai capek, nanti datang sini bertobat. Tapi yang rendah hati langsung diperhatikan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Bartimeus. Sekalipun dia itu ambil arus bawah, dia merendah. Namun orang ini berotot rohani baja. Ya. Kenapa? Semua orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Siapa bilang orang rendah hati itu lembek? Kita bisa ambil arus bawah, but we could be the most determined person in the whole world. Kita bisa menjadi orang yang tekadnya paling bulat ketika berdoa. Ya. Iman itu nggak usah angkuh. Iman itu konsisten dengan permintaan. Kalau Anda minta sesuatu sama Tuhan dan Anda tahu itu adalah janji Tuhan dalam hidupmu, Anda konsisten. Nggak usah marah-marah sama Tuhan, ambil arus bawah sikap hatinya. Tapi doanya tidak pelin-pelan. Paham maksud saya? Ambil arus bawah, merendah, tapi permohonannya tetap. Meskipun dia itu di hadapan Tuhan itu lemah lembut, Lord have mercy on me, ampuni aku tidak layak padamu. Tapi imannya teguh, aku tahu aku akan sembuh. Aku tahu Tuhan akan dengarkan aku. Aku tahu Tuhan akan melayakkan saya. I admire this person, Bartimeus ini.
Banyak orang menegurnya, malah dia semakin keras berseru pada Tuhan. Lalu Yesus berhenti, ayat 49 dia kan, dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kalimat ini mubasir menurut saya. Orang banyak tiba-tiba berubah pendapat. Tadinya berkata, diam, sekarang berkata, kuatkan hatimu. Kadang-kadang kita berpikir begini ya, orang itu maunya gimana ya? Waktu kita terpuruk, mungkin ada teman-teman kita yang berkata, mungkin kamu lagi berdoa, mungkin kamu dosa, Tuhan sedang menghukummu. Padahal kita tahu di hati kita, hubungan kita dengan Tuhan dalam kondisi yang sangat baik. Meskipun kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal-hal tertentu. Tapi waktu kita mengalami mujizat dan kemenangan, orang yang sama yang berkata, mungkin kamu perlu bertobat, langsung aja menyaut dan berseru, puji Tuhan, Tuhan itu baik dalam hidupmu. Manusia itu selalu berubah-ubah. Orang yang sama berkata, Hosana, Hosana, berteriak begitu, esok hari langsung seruannya ganti, salibkan dia, salibkan dia. Kalau kita mengikuti opini manusia, tidak akan ada akhirnya. Makanya itu penting sekali untuk kita punya keyakinan yang kokoh. Kita punya kesaksian roh, miliki iman yang tidak pelin-pelan. Dan orang-orang berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Langsung diresponi begini di ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimeus tidak bisu. Bisa aja dia berkata, oh oke, aku akan lakukan itu. Dia tidak menjawab orang-orang ini. Orang-orang ini yang tadi berkata, diamlah. Sekarang berseru, kuatkan hatimu. Bartimeus tidak protes sama mereka. Tadi kamu bilang aku suruh diam. Sekarang kamu bilang Tuhan memanggilku, kuatkan hatiku. Tadi kamu yang melemahkan. Sekarang kau bilang kuatkanlah imanmu. Gimana sih? Kamu mau melemahkan aku atau menguatkan aku? Bartimeus tidak cekcok dengan mereka. Karena dia punya satu tujuan. Dia sedang menjemput mujizatnya. Gak ada waktu untuk cekcok sama orang. Gak ada waktu untuk berdebat. Seperti 12 rasul yang debat yang gak perlu. Bartimeus gak punya waktu. Waktu orang-orang itu berkata, kuatkan hatimu. Harusnya kan bisa kembali dia mencemoohkan mereka. Ayo, kamu yang salah. Dia tidak pembenaran diri. Ayo, mengakui, aku yang benar selama ini aku berseru-seru. Ternyata didengarkan kan? Berarti tadi kan kamu yang menjadi alat setan. Gak perlu kepahitan. Gak ada waktu, gak ada ruang untuk itu. Mengapa? Karena Anda sedang menjemput mujizat Anda. You have no time for that. Tahu apa responnya Bartimeus? Reaksinya gimana? Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Apa yang istimewa dengan menanggalkan jubah? Kan cuma copot pakaian jaketnya. Ada keistimewaan zaman itu. Orang buta, handicap atau yang cacat dikasih jaket. Dikasih sebuah jubah. Orang lihat jubah itu tahu bahwa orang itu adalah orang yang cacat, orang yang punya kebutuhan fisik secara khusus. Misalnya hari ini ada tanda seperti orang duduk di kursi roda. Kalau Anda lihat misalkan di toilet, ya di toilet ketika mau ke belakang, di mall juga ada pria, ada wanita, lalu ada yang untuk orang cacat. Biasanya ada pegangannya untuk mereka berdiri bisa bertumpu. Jubah itu pada Bartimeus untuk menunjukkan bahwa dia orang yang butuh pertolongan. Tapi sama dia langsung ditanggalkan jubahnya. Dia tahu bahwa setelah dia pergi ke Yesus, menjemput mujizatnya, dia tidak akan cacat lagi. Dia tidak akan buta lagi. Dia akan melihat. Gak ada waktu untuk cekcok sama dunia. Gak ada waktu untuk kepahitan. Gak ada waktu untuk mengeluh. Bartimeus langsung menanggalkan jubah handicapnya. Menjemput mujizatnya. Tapi anehnya ayat 51 kok malah ditanya sama Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukannya Yesus maha tahu. Jangankan maha tahu. Kalau kita aja di posisi Yesus, kita juga akan tahu. Dia datangnya dengan meraba-raba begini kok. Udah gak usah ditanya. Dia mau apa udah jelas sekali. Dia mau melihat. Kenapa Yesus masih tanya? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan ajari kita berdoa. Doa itu bisa mulainya umum, general.
Tapi doa harus berakhir spesifik. Kita harus tahu kita mau apa. Saya pernah mendengarkan, ya bukan menilai doa orang, tapi saya belajar pula. Saya juga belajar dari doa orang lain. Apa yang baik saya tiru, apa yang kurang baik saya menghindarinya. Kadang-kadang doa terdengar sangat indah ya. Wah, fasih lidah. Segala doktrinnya, doktrin kekristenan pun ada di dalam doa seseorang. Panjang lebar. Ya. Bahkan doa makan pun bisa menjadi doa yang sangat misionaris untuk misionaris di Afrika. Doa kita itu loh bisa mewah. Tapi setelah saya dengarkan doa tertentu seperti itu, saya bertanya pada diri sendiri, sebenarnya apa ya permintaannya ya kalau memang ada permohonan. Doa kita bisa begitu benar kedengaran, tetapi tanpa tujuan. Betul, doa yang sifatnya memuji Tuhan tidak minta-minta. Doa yang menyembah nggak memohon-mohon, saya tahu. Tapi ketika masuk ke departemen meminta sesuatu, Yesus berkata, mintalah kamu akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, kamu akan menemukan, ketoklah pintu akan dibukakan. When it's time to ask, be clear what you are asking for. Ketika waktunya untuk meminta, pastikan jelas apa yang kau mohonkan. Minta dengan tegas. Apa yang Anda inginkan. Jangan-jangan kita sendiri nggak jelas sama diri sendiri. Aku ini maunya apa ya? Nggak menentu. Tapi Yesus tanya sama dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kata Rabuni itu lebih dari kata rabi. Rabuni di sini itu melampaui sekedar guru. Rabuni ini punya arti Lord, Master, Tuanku, Tuhanku. Luar biasa iman orang ini. Semua orang lain masih merasa Yesus hanya anak tukang kayu, atau dia hanyalah seorang rabi yang sakti bisa menyembuhkan segala. Tapi Bartimeus sudah nyebut dia anak Daud. Padahal ahli Taurat orang Farisi semua menyangkali. Mana ada yang namanya Mesias itu dalam nubuatan keluar dari Nazaret, kota hina. Tapi dia bisa mengakui, engkau anak Daud. Dia mengakui engkau Mesias. Lebih dari itu, Bartimeus tunduk pada Yesus sebelum dia sembuh. Ada mujizat enggak ada garansi atau jaminan. Tapi dia terlebih dulu menuhankan Yesus. Dia berkata, Rabuni, you are my Lord, my Master. No matter what, apapun terjadi, engkaulah Tuhanku. Engkaulah Allahku, engkaulah Rajaku. Lalu jawab orang buta itu, tidak basa-basi, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari sini kita tahu kan, Yesus tidak menyebut itu iman waktu dia masih seru-seru, kasihani aku. Yesus sebut itu sebagai pengakuan saja. Iman itu baru disebut iman ketika Bartimeus berkata, aku mau melihat. Iman itu baru diakui sebagai iman setelah jelas permohonannya. Apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan? Rabuni, supaya aku dapat melihat, so I can see. Pada saat itu juga melihatlah ia. Waktu dia lihat Yesus, dia nggak mau lepaskan Yesus lagi. Terbukti ayat kalimat berikutnya, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Padahal ayat berikutnya, pasal-pasal kemudian, Yesus pergi ke Yerusalem untuk dianiaya dan naik ke kayu salib. Bartimeus tetap ikut. Sekali dia lihat, yang dia kagumi bukan pemandangan, bahkan mujizat. Dia lihat Yesus dan berkata, Son of God, anak Allah. Dan dia nggak mau lepas pandangan. Sejak hari itu, dia mengikuti Tuhan. Saya nggak tahu, Bartimeus tidak ada ceritanya lagi. Tapi saya bahkan percaya, jikalau Bartimeus itu terus sampai kepada gereja mula-mula, dia pasti ada di golongan orang-orang yang melayani Tuhan dan memberitakan Injil. 3 hal yang kita bisa pelajari dari doa yang didengarkan. 1, doa yang merendah hatinya. Doa yang begini didengarkan oleh Tuhan. Ingat tadi, ambil arus bawah. 2, doa yang jelas permintaannya. Jangan hanya fasih lidah, kedengaran indah, apalagi mewah. Yang jelas, goalnya apa? Tuhan gak keberatan menjawabnya, asal Anda jelas. Dan kalau salah meminta, Tuhan akan luruskan. Tapi hendaknya kita tahu apa yang kita harapkan. 3, doa yang beriman kepadanya. Oh, iman Bartimeus diuji sepanjang waktu. Dari sejak dia disuruh diam oleh banyak orang.
Sampai ketika dia pokoknya dihalang-halangi terus sama sekeliling dan keadaan, tapi dia terus beriman. Pertama dia sebut Yesus Mesias, lalu Rabuni, Tuhan dan Rajaku. Di imannya teguh, tidak goyah.